Nah, jadi kalau kita biarkan konsepnya dari sini seperti ini akan apa ya? Pohonnya itu tidak akan ada perkembangan, begitu juga gerak batang di sini sangat minus menurut saya. Jadi pohonnya tidak begitu terlihat bagus kalau kita pakai tapak depan dari sini. Nah, kalau seperti ini kan lebih jelas kelihatan. Ntar saya rapikan dulu ini. Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah, di sini sudah ada bahan sancang teman-teman. Nah, untuk bahan sancangnya ini saya dulunya konsep dengan gaya formal dengan size mame seperti itu. Nah, kebetulan untuk bahannya sendiri di sini untuk kesuburannya itu tidak begitu bagus karena berada di bawah pohon ya. Nah, untuk di atas ini ada pohon jambu. Nah, itu apa namanya? Untuk sinar mataharinya sangat kurang. Nah, ini untuk bahannya teman-teman. Dan ini untuk bahannya sendiri sudah cukup lama ya. Mungkin sekitar setahun ini ditanam di sini di pot plastik ini. Nah, oke, kita lihat lebih jelas lagi. Nah, untuk kondisi pohonnya seperti ini teman-teman. Nah, sekali lagi jadi dulunya saya konsep dengan gaya formal. Nah, ini di sini saya melakukan pemotongan batang utama ya. Nah, terus karena apa namanya itu saya pergunakan tapak depannya dari sini. Nah, jadi di sini sudah hitung-hitungannya ini sudah tepat ya. Ini cabang pertama, maaf ini saya pakai tangan kiri. Dan ini cabang pertama dan ini cabang kedua. Nah, ini sudah ada untuk foregroundnya. Nah, nanti kita dapat apa namanya backgroundnya dari sini. Begitu juga di bawah ini sudah ada untuk backgroundnya. Nanti kedepannya saya akan potong di sini. Untuk terusannya kita ambil pertumbuhan baru, tunas baru seperti itu. Nah, namun kendalanya di sini seperti yang teman-teman lihat ini, untuk perakaran itu menurut saya sangat kurang ini teman-teman, terutama di bagian kiri ini ya. Nah, ini untuk di bagian kiri ini sangat lemah. Jadi akarnya sangat kecil, justru yang di depan lebih dominan. Seperti itu. Jadi ini akarnya cukup lumayan besar-besar dan banyak. Nah, kalau untuk yang ke kanan ini sudah mendukung menurut saya, sudah ya bisa dipakai ini untuk kedepannya. Namun saya akan merubah daripada konsep bahan ini teman-teman. Nah, kalau kita biarkan dengan kondisinya seperti ini tidak akan bisa bagus menurut saya, karena seperti tadi saya bilang ini di bagian kiri itu lemah, untuk perakaran kurang kokoh ya, kurang besar. Nah, kalaupun seandainya ini bisa, itu pun waktunya akan semakin lama, prosesnya akan semakin jauh gitu, semakin lama maksudnya. Nah, jadi saya putuskan untuk melakukan perubahan daripada konsep untuk bahan ini. Nah, oke, bagaimana caranya saya mengolah bahan ini agar nanti untuk kedepannya bisa menjadi bonsai yang cukup cantik dan enak dilihat seperti itu. Nah, oke, kita lanjut proses teman-teman. Nah, kita sharing ya. Di sini kita belajar dari bahan yang kecil-kecil, kita belajar membuat konsep atau mengonsep bahan yang sederhana seperti ini. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini dia teman-teman, setelah saya lakukan pengangkatan dari pohon ini. Namun saya akan rubah mungkin dari sini ya. Nah, ini akan menjadi apa namanya itu, bonsai bergaya informal. Namun cabang yang ini kita harus buang teman-teman. Nah, di sini sudah cukup lumayan, dan untuk kesan kokohnya di sini sudah ada akar yang cukup besar, dan begitu juga di depan ini cukup lumayan untuk perakaran. Nah, coba kita balik dari sini. Nah, kalau kita pakai dari sini, untuk ruang kosongnya atau alurnya ini agak sedikit lebih bagus ketimbang dari sana. Begitu juga backnya berada di atas cabang pertama. Untuk backnya sudah berada di atas cabang pertama. Namun kalau kita pakai tapak depannya dari sini, untuk backnya ini berada di tepat di tengah-tengah ini, masih di bawah lah, termasuk di bawah ini. Nah, seperti itu. Cuman di sini tuh untuk perakaran itu sangat kecil-kecil sekali untuk bagian di depan. Tapi untuk alur dan gerak batangnya di sini menurut saya itu lebih bagus. Nah, jadi di sini saya putuskan untuk saya sendiri ya. Jadi saya pakai tapak depannya dari sini teman-teman. Nah, ini memungkinkan untuk mendapatkan alur gerak batang itu lebih bagus ke depannya. Hanya saja di sini untuk lukanya itu agak sedikit lebar, terlihat sedikit lebar. Tapi itu tidak apa-apa, seiring waktu nanti akan menutup seperti itu. Nah, oke, kita potong dulu ya untuk bagian cabang yang berada di depan ini agar terlihat lebih jelas. Nah, jadi kalau kita biarkan konsepnya dari sini seperti ini akan pohonnya itu tidak akan ada perkembangan. Begitu juga gerak batang di sini sangat minus menurut saya. Jadi pohonnya tidak begitu terlihat bagus kalau kita pakai tapak depan dari sini. Hanya saja kalau kita pakai dari sini itu pohonnya sedikit lebih cepat jadi, karena di sini sudah di leher, sudah di alur mahkota. Nah, jadi kita potong aja ini teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan lebih jelas kelihatan. Ntar saya rapikan dulu ini. Nah, kebetulan ini untuk pohonnya sendiri ini kepunyaan teman saya. Nah, saya dimintai untuk merawat dan mengkonsep ulang dari pohon ini ya. Nah, jadi sesuai dengan permintaan si pemiliknya, dia menginginkan di sini langsung dipres saja teman-teman. Kalau di sini sih memang belum balance ini, memang masih jauh ya. Tapi kedepannya pasti akan bisa ngejar. Nah, oke, kita potong aja ini teman-teman ya. Karena ini untuk size-nya kedepannya akan dijadikan bahan mame. Nah, makanya di sini kita potong aja. Nah, begitu juga di percabangan ini. Nah, ini kita potong agak sedikit lebih panjang dulu ya. Sembari kita menunggu pertumbuhan baru.
Nah, yuk, untuk yang ini, yang ke atas ini kita bisa gunakan untuk ke alur mahkota. Nah, dengan begini konsepnya di sini sudah jelas teman-teman. Jadi alurnya itu, alur gerak batangnya itu terlihat jelas, dan begitu juga perakaran. Nah, oke, saya akan bongkar dulu dan sekalian akan saya tanam. Nah, oke, sahabat BMC, seperti ini setelah saya lakukan penanaman. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk posisinya atau untuk tapak depannya seperti yang tadi saya bilang, saya tetapkan dari sini sesuai dengan permintaan si pemiliknya, seperti itu. Nah, ini sudah saya kawati untuk dijadikan nanti ke depannya sebagai alur mahkota. Nah, untuk medianya di sini saya menggunakan pasir malang dan kompos. Begitu juga pupuk slow release. Nah, seperti ini teman-teman hasil sementara ya. Jadi hasil daripada konsep ulang bahan sancang mame bogel. Nah, oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam BMC Bonsai Mania Channel.